Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel film hiburan kebanggaan saya, Opoe Oru. Ingat, cuman film buat hiburan semata ya. Gimana saya nggak bangga orang cuman punyanya channel ini. Kalian tahu kan penontonnya selalu sepi, tetap saya jalani. Saya juga sudah pakai cara-cara jitu dari cara A sampai cara Z, seperti yang sudah diajarkan oleh youtuber channel lain supaya banyak view-nya, dan alhamdulillah hasilnya tetap sepi. Oke, kembali ke diri saya sendiri. Kali ini saya akan merangkum serangkum-rangkumnya sebuah film yang berjudul The White Robot. Film ini mempunyai durasi penayangan lebih dari 1 jam. Tentunya saya akan meringkas cerita film ini dan cerita kehidupan saya menjadi beberapa menit saja, supaya kita tidak pusing kepala walau tiap bulan harus memenuhi kebutuhan keluarga. Jayo! The White Robot adalah sebuah film animasi yang diadaptasi dari novel populer karya Peter Brown, diproduksi oleh DreamWorks Animation dan Universal Pictures, ditulis dan disutradarai oleh Wes Sanders. Film ini telah dirilis di bioskop Amerika Serikat pada bulan September 2024 lalu. Cerita berawal ketika kapal kargo bernama Universal Dynamic kehilangan 6 robot serbaguna bernama Rozum akibat dihantam topan, dan kapal yang membawanya tenggelam di tengah lautan. Hampir sama seperti pesawat Adam Air 574 waktu itu. Semua robot rusak dari kecelakaan kecuali satu robot bernama Rozum Unit 7134 yang juga dijuluki Ros tersebut terdampar di sebuah pulau terpencil di hutan dan secara tak sengaja diaktifkan satwa liar di lingkungan tersebut. Ingat ya, ini di pulau terpencil, bukan pulau dewata yang bisa memanjakan mata lelaki buaya seperti kita. Robot dengan kode Rozum 7134 ini awalnya diprogram untuk membantu manusia mempermudah untuk mengambil alih sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, dan tentunya hasilnya dikorupsi karena tuntutan keluarga pengen cepat kaya raya dan matinya masuk surga. Tetapi di pulau tersebut ia mendapati dirinya sendirian tanpa satupun manusia, dikelilingi oleh alam liar dan hewan-hewan bermuka dua seperti di tempat kerja saya yang tidak ramah. Ros pun harus belajar beradaptasi untuk bertahan hidup dan akhirnya punya ide untuk membuat bisnis skincare dengan modal gelar doktornya untuk tipu-tipu, karena bisnis skincare modal kecil cuan banyak, apalagi skincare ini pasarnya buat kaum wanita yang ingin dipuja-puja. Ingat, hanya ada 2 kata nasihat buat wanita, kalau tidak dirayu ya ditipu. Di tengah usahanya untuk memahami lingkungan sekitar, Ros mulai menjalin hubungan dengan hewan-hewan yang tinggal di pulau itu. Robot yang bernama Ros itu kemudian menawarkan jasa dan bantuan ke hewan-hewan di hutan, tetapi justru membuat mereka ketakutan. Gimana ndak takut? Orang yang salah siapa? Yang ditangkap siapa? Karena di negara ini duit yang berbicara. Hewan-hewan yang panik ini justru menyerang balik Ros hingga membuatnya terluka. Ros pun sempat mencoba menerjemahkan bahasa binatang karena tidak bisa. Akhirnya Ros mulai belajar kursus di tempat saya. Kebetulan saya sudah buka tempat kursus bagi manusia-manusia yang ingin sekali belajar bahasa dan perilaku binatang. Setelah kesana kemari tetapi masih tidak dapat menemukan hewan yang membutuhkan bantuannya, ia kemudian mencoba kabur dengan mengirimkan isyarat kepada pabrik asalnya. Namun usaha itu gagal karena Ros dikejar beruang grizzly bernama Thorn. Mereka lalu terlibat kejar-kejaran dan sempat membuat Ros menghancurkan sarang angsa dan hanya menyisakan 1 telur. Kalau yang sisa 2 itu ya telurmu kan. Tanpa disadari, telur itu menetas melahirkan bayi angsa kecil bernama Elsie. Yo, lihat mama. Bacot. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia menemukan seekor telur angsa yang kehilangan keluarganya. Ros dituntut untuk membantu dan merawat bayi angsa itu, seperti mengajari berenang, memberi makan, belajar joget ala seekor, dan memastikan besarnya dia bisa terbang dengan migrasi pada musim dingin. Ros kemudian memutuskan untuk merawat anak angsa tersebut, memberinya nama Brickil yang lebih ke arah nama-nama hewan, bukan dikasih nama Elsie. Yo, lihat mama. Bacot. Dan menjadi ibu bagi anak angsa tersebut. Persahabatan yang tidak biasa ini menjadi titik balik dalam hidup Ros, di mana ia belajar tentang cinta, tanggung jawab, dan makna hidup yang lebih mendalam. Bukan jadi suami tiap hari bisa pulang ke rumah tapi tidak pernah mau bantu istri merawat bayi. Oh, kasihan istri. Tugas merawat bayi itu mulai dikerjakan dengan bantuan Pigtail, seekor oposum, dan seekor rubah bernama Finn. Ros bahkan memutuskan untuk tinggal bersama Finn dan Brickil. Mereka bertiga lalu mulai hidup bersama dan Brickil banyak belajar hal baru. Ia pun
tumbuh berkembang menjadi angsa yang kian besar dan mulai belajar berenang. Ross kemudian terlibat petualangan dengan Brickville layaknya orang tua dan anaknya. Namun perjalanan itu turut dihadapkan dengan berbagai masalah dan ujian karena mereka tinggal di hutan liar. Karena hidup di alam liar tidaklah mudah. Ross harus menghadapi berbagai rintangan termasuk ancaman dari predator, cuaca ekstrim, dan robot-robot lain yang dikirim untuk mencarinya dan membawanya kembali ke pabrik. Bahkan kita yang sudah jelas tinggal di kota, di perumahan maupun di desa saja, ada aja masalah kehidupan yang selalu silih berganti seperti iri, dengki sama keluarga, saudara, bahkan tetangga. Dengan bantuan teman-teman hewan barunya, Ross menghadapi tantangan demi tantangan untuk melindungi dirinya dan Brickville. Film ini mengajarkan tentang pentingnya adaptasi, hubungan antara teknologi dan alam, serta kekuatan persahabatan di tengah kesulitan. Karena tahukah kamu, jika kita sudah menginjak dewasa, ternyata tidak ada bantuan itu yang gratis. Semua pasti ada maunya, ada timbal baliknya, ada untungnya. Kalau tidak, ya jangan pernah berharap. Cukup berharap sama Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Memberi, Maha Mengasihi. Dan itulah rangkuman film tentang The Wild Rebel menurut saya. Ingat, buatlah konten yang bermanfaat, jangan hanya mengedepankan yang penting viral, yang penting joget, yang penting goyang. Sama kayak channel film hiburan saya ini, tidak pernah patah semangat buat video, karena mau buat berapa banyak video tetap aja yang nonton sepi. Tapi saya coba lagi, sepi lagi, coba lagi, sepi lagi, dan lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.